Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulun ba'dahu. فقال قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم الصيام كتب عليكم لعلكم تتقون. وقال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Karena berkat rahmatnya kita telah berkumpul di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan lagi kita dapat berjumpa di bulan yang suci, bulan Ramadan. Bulan yang dimana dalamnya kita diperintahkan untuk berpuasa, bulan yang dimana di dalamnya kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas takwa, memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah, meminta ampunan. Karena bulan ini bulan dimana kita dimudahkan untuk menghapus dosa, dan bulan dimana kita mudah untuk memperbanyak pahala. Jadi bersyukur kalau ada orang yang mendekati bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebulan sebelum dia memasuki bulan Ramadan, dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminggu, sehari sebelum mau bersedekah langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat dia berjumpa di bulan suci Ramadan. Jadi kita harus menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la syadid. Sesungguhnya jika kau bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah nikmatku, dan jika kau kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi semoga kita di sini semuanya orang-orang yang termasuk orang yang bersyukur. Laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesehatan, nikmat umur, yang lebih utama lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mendengar dari kami, telah datangnya hari kebaikan. Wahai orang-orang yang masih dalam kerugian, telah datangnya hari perdagangan yang penuh keuntungan. Siapa yang tidak beruntung pada bulan ini, maka kapan dia akan beruntung? Siapa yang tidak dekat dengannya, maka ketika itu dia akan pergi. Ibadah Allah, puasalah di bulan Ramadan, karena Al-Quran diturunkannya. Amal soleh dilipat gandakan, amal keburukan akan dihapus. Hari-hari pertama adalah rahmat, hari keduanya adalah ampunan, terakhirnya pembebasan dari neraka. Seharinya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagai salah satu rukun Islam, dan malam harinya disunahkan untuk mendirikan salat malam. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, setiap amal Bani Adam untukku kecuali dia. Sungguh puasa itu adalah benteng. Apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jorok. Apabila ada yang mencaci kamu, katakanlah padanya, saya sedang berpuasa, demi Allah yang jiwanya Muhammad di tangannya. Sungguh bahwa mulut orang yang puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sungguh orang yang puasa itu akan mendapat buah kebahagiaan,
yaitu jika dia akan berbuka, dia bergembira dengan berbukanya, dan jika dia bertemu dengan Tuhannya, maka dia bergembira dengan puasanya. Puasa Ramadan adalah menjadi kewajiban setiap pribadi muslim dan bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya, maka ia telah kafir karena dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Jemaah Masjid Al-Madinah rahimakumullah. Nah, ibadah puasa ini memiliki sesuatu keistimewaan di dalamnya yang tidak seperti ibadah yang lainnya. Amalan selain puasa, pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat atau lebih, dan akan dikembalikan yang pada mengamalkannya. Sementara itu, ibadah puasa pahalanya sangat terhingga dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalaskannya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Bagi orang-orang yang berpuasa, ia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu ketika ia berbuka dan ketika ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang berpuasa lebih mulia di sisi Allah daripada bau. Karena kita semangat untuk beribadah dan karena kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, namun besok bisa jadi kita menjadi malas. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang tersebut malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Ketika hatinya sehat, hatinya sedang bersih, maka ia akan rajin dalam melaksanakan ibadah untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah hati yang terlanjur kotor, yang terlanjur sakit bisa diobati dan bisa dibersihkan? Tentu jawabannya bisa. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu dan Al-Quran, sehingga dalam surah Al-Isra ayat 42 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran salah satunya adalah untuk sifat, penawar atau penyembuh dari penyakit yang ada dalam hatinya. Namun tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Semakin kita sering membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita. Sebaliknya, semakin jarang kita menyentuh Al-Quran, semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka kerak-kerak yang dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan. Seperti perumpamaan sabun dan air. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, di bulan Ramadan ini terjadi perpaduan antara 2 hal dahsyat yang membersihkan hati. Yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Perpaduan antara puasa
Tapi ketika sabun dimasukkan dengan air, maka akan sangatlah bersih. Kita harus sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan amalan-amalan ibadah pada Ramadan kali ini. Salah satu amalan yang besar pahalanya adalah menghidupkan sholat malam, yaitu sholat tarawih dan witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sholat malam karena iman dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Selain sholat malam, ada juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan di setiap waktu dan kesempatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, baca Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat pada hari akhir nanti. Dia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selain membaca Al-Quran, ada lagi beriktikaf di masjid. Istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bersabda, Nabi Muhammad selalu beriktikaf pada 10 hari bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai dia meninggal. Lalu istri-istri beliau mengikutinya sesudah beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak diterima amalan-amalan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena faktor-faktor yang akan menghanguskan pahala-pahala tersebut. Yang pertama ialah berkata dusta. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berkata dusta pada saat dia berpuasa, maka Allah tidak peduli lagi ia meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga yang kedua adalah berkata kasar dan berdengar sampai meninggikan suara. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa adalah tameng, maka janganlah dari kalian berkata kasar atau bertengkar sampai meninggikan suara. Jika kalian dicaci maka katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.